Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mix darihil adim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam, sampurasun, dan mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya. Setelah beberapa kita tayangan dan lain sebagainya, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pernyataan. Kita bahas dulu dalam obrolan malam ini. Pertanyaan yang paling menggelitik adalah kepada Aki yang mengatakan bahwa kalau IMP atau institusi itu sudah diprogramkan oleh pemerintah, kenapa Aki berani mengatakan hilang rohnya, hilang pakemnya, hilang hakikatnya? Emang Aki mengalami sendiri hal ini dari dulu sampai sekarang, baik sebagai pelaksana maupun sebagai paninjau. Pengamat terlalu gaya ya, paninjau saja. Begini, karena apa? Karena kalau tidak ditumbuhkan dari rakyat, itu kurang rasa memilikinya. Disangkanya itu adalah program pemerintah. Kalau sudah program pemerintah, macam-macam. Dia tidak merasa butuh. Kadang-kadang dia tidak merasa tanggung jawab. Kan begitu ya, yang sudah dianggap pemerintah itu sudah ada oleh pemerintah itu. Contohnya apa? Contohnya posyandu. Posyandu itu memang ditumbuhkan oleh kita dari awal, tapi kemudian kita membuat berbeda. Sejak tahun 1979 atau 1980 sudah ada Pokbang. Pokbangnya kita yang bikin ya. Pokbang itu sekarang 2023 sudah berapa tahun? 43 tahun posyandu. Kok kuat Ki? Kuat. Kuat, nggak apa-apa kuat. Benar, karena kita dihantam posyandu itu. Semua terlibat dan lain sebagainya, tapi paciwehnya dari pemerintah. Tapi ketika kita mengatakan posyandu itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, ini jauh panggang dari api. Maaf ya, itu jauh panggang dari api. Tidak tercapai, bohong. Jadi itu aja mulak ya, yang 5 orang kadernya, kadesnya cuek, kadang-kadang RW-nya juga tidak peduli begitu, masyarakat apalagi, sehingga tidak tercapai tujuan kita. Karena apa? Karena sudah apalagi mekanismenya sehari. Posyandu itu berapa sehari? Ya sehari itu diberitahu pagi-pagi, yang datang seenaknya, kan begitu, berapa saja, sehingga jauh daripada kesamaan S sama dengan K, sama dengan D, dan sama dengan N. Ada di beberapa daerah yang partisipasi masyarakat ditumpukan. Jadi di saat apa? Di saat mau lomba. Itu baru jadi. Harusnya di seluruh wilayah dan selamanya, tidak hanya saat lomba saja. Itulah yang disebut dengan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kalau lomba kan dipaksakan. Nggak apa-apa, kita harusnya paksakan saja. Sehingga sekarang posyandu diganti dengan posyandu sahabat masyarakat. Tapi masuk ngawur juga. Apa? Siapa yang sahabat? Siapa yang pengelola? Siapa yang menjadi sasaran? Itu masih confused. Itu satu. Kedua contoh, apalagi kampung KB. Kampung KB itu kan ada yang mengatakan beda Ki di kota dengan di desa. Beda mungkin langkahnya. Ini Aki tegaskan sekali lagi, yang beda itu langkahnya. Hakikatnya, pakemnya sama. Karena kampung KB diciptakan itu, Aki tahunya adalah nawacita ketiga. Yang kedua,
tanggung jawab warga terhadap kampungnya, dan yang ketiga gotong royong. Di mana pun sama. Soal itu penganggaran dan lain sebagainya itu mah teknis, Pak. Wow. Aki berani ya berhujat dengan orang-orang yang mengatakan berbeda. Berbeda itu bisa teknisnya. Mungkin pengetahuan dia sampai sana gitulah. Si Aki rada nasteng, iya dong. Itulah ya. Nah, kemudian Kang Edi menyebut kalau mulai pos KB desa ditumbuhkan kok berhasil, Ki. Berhasil karena dia butuh, karena dia perlu. Jadi pasti langgeng. Tapi kalau diciptakan oleh kita, siapa yang dibentuknya? Yaitu yang Aki sebutkan kemarin itu ya. Yaitu brang aja dibuat. Ditunjuk saja satu, yaitu kaur kesra lah sekarang mah, atau lebe. Baheula. Nggak jelas lebe juga apa. Paling-paling ajak 1 orang, 2 orang, bukan itu. Tapi pembinaan peserta KB yang sudah ratusan, yang sudah ribuan di desa itu tidak terbina karena tidak terstruktur. Bukan kebutuhan masyarakat, apalagi zaman sekarang. Ngambil kontrasepsi ke tempat lain dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi sekali lagi yang namanya kampung KB, posyandu, pos KB, kalau tidak ditumbuhkan dari masyarakat, inilah kejadiannya, biasanya hakikatnya tidak ketangkep. Kan kampung KB sekarang itu harusnya gitu. 3 hakikat utama. Pertama adalah tanggung jawab masyarakat terhadap kampungnya. Jangan sampai sampah di mana-mana dibiarkan, malah dia mengotori. Itu 1. Yang kedua, gotong royong dalam rangka membangun, bukan mengandalkan dari desa, dari dede. Yang ketiga adalah apa? PPIK. Pemberdayaan, penguatan institusi keluarga. Insya Allah langgeng. Kalau itu dilaksanakan, ya, Aki membuat pos KB desa itu berpuluh tahun itu masyarakat itu terus saja butuh gitu, ya, itu yang gitu. Nah, adalah pertanyaan si Kang Edi bahwa itu pasti berhasil. Yang kedua, Kang Edi menyebutkan dulu kan PLKB itu 5 desa, 6 desa, sekarang malah jadi 3 desa. Aki ingatkan kembali bahwa awal program bukan berdasarkan desa pembagian itu, tapi berdasarkan jumlah pasangan usia subur. 1 orang PLKB harus bekerja di 1.750 pasangan usia subur. Tidak peduli apakah dia 2 desa, kalau desanya besar, apakah 3 desa, desa kecil bisa jadi 5 desa. Tapi sasarannya pus. Nah, kesininya setelah manajemen berjalan, barulah kita pindah ke wilayah administratif desa. Agak nyanyi itu saja. Ada pertanyaan yang menggelitik nih dari Ade Aki, yaitu Neng Susi yang sekarang ini megang institusi dengan Ibu Mila ya, Dokter Mila, yaitu di bawah Pak Made di Linla. Neng Susi, Ki, kalau begitu siapa yang harus menumbuhkan kebutuhan masyarakat itu? Ya PLKB jawabnya. Karena apa? PLKB itu kan motivator. Motivator itu adalah mendorong kebutuhan. Mendorong kebutuhan. Ingat kan? Siklus siklus motivasi. Yang pertama, orang dalam keadaan seimbang. Banyak anak seimbang, sengsara seimbang. Kita motivator harus rubah pikiran orang itu menjadi tidak seimbang. Bahwa anak banyak itu bahaya karena ada pembanding, yaitu dengan anak sedikit. Sengsara itu bahaya karena ada pembanding orang yang bisa lebih sejahtera. Begitu. Sehingga dia bimbang. Itu tugas motivator. Setelah bimbang, timbullah kebutuhan. Need itu, saya perlu ber-KB, saya perlu meningkatkan usaha, dan lain sebagainya. Setelah tumbuh kebutuhan, bagaimana caranya untuk mencapai kebutuhan itu? Yang itu disebut dengan metode. Nah, ketemulah metodenya, kebutuhan itu maka diaplikasikan, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kembali lagi menjadi seimbang atau normal. Normal, tidak seimbang, kebutuhan, cara, aplikasi, dan kembali ke seimbang, itu adalah teknik dan langkah
motivasi, tugasnya PLKB. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.